Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar salih-salihah semuanya? Gimana puasanya? Lancar? Alhamdulillah, ada yang udah mulai gerucuk-gerucuk. Sama dong. Oke, Ustazah hari ini akan menemani anak-anak untuk menuju ke berbuka puasa dengan membacakan cerita tentang Nabi Muhammad SAW. Masih ingat dengan apa yang diceritakan oleh Ustazah Rizka di hari kemarin? Ya, tentang apa? Ya betul, tentang Buhairah ya, dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Nah, setelahnya Ustazah akan bercerita tentang Perang Fijar. Bukan Perang Fajar ya, Perang Fijar. Apa itu Perang Fijar? Listen to Ustazah, oke? Adik-adik tersayang, sebagai seorang remaja yang tumbuh di lingkungan Jazirah Arab, Muhammad juga mengalami peperangan loh. Perang itu disebut Perang Fijar. Saat peperangan dimulai, umur Muhammad memasuki 15 tahun. Kira-kira kalau sekolah udah SMP lah, oke? Perang itu sendiri disebabkan sebuah pembunuhan. Wah, serem ya. Barats bin Qais dari Bani Kinanah membunuh Urwa Ar-Rohal bin Utbah dari Bani Hawazin hanya karena Barats jengkel ketika Urwa dipilih untuk memimpin kafilah dagang Nu'man bin Mundir yang kaya. Jadi diam-diam Barats mengikuti kafilah Urwa dari belakang kemudian membunuh Urwa. Padahal ketika itu adalah bulan suci, bulan yang tidak diperkenankan bagi siapapun untuk menumpahkan darah atau untuk membunuh. Karena Quraisy pelindung Barats, Bani Hawazin mengumumkan perang terhadap Quraisy untuk membalas kematian Urwa. Perang pun pecah pada bulan suci selama 4 tahun berturut-turut. Jadi tidak hanya 1 tahun 2 tahun, 4 tahun. Kedua belah pihak pun saling menyerang. Dalam pertempuran itu, awalnya Muhammad bertugas untuk memunguti anak-anak panah lawan yang berjatuhan dan kemudian memberikannya kepada paman-pamannya untuk balas ditembakkan kepada musuh. Namun, pada tahun-tahun berikutnya, Muhammad juga ikut menembakkan panah itu ke arah lawan untuk melindungi paman-pamannya. Setelah menjadi Rasulullah, Muhammad pernah bercerita tentang Perang Fijar itu. Aku mengikutinya bersama dengan paman-pamanku, juga ikut melemparkan panah dalam perang itu, sebab aku tidak suka kalau aku tidak ikut melaksanakannya juga, kata Muhammad. Perang pun berakhir dengan perdamaian ala pedalaman. Apa itu? Pihak yang menderita lebih sedikit korban manusianya harus membayar ganti rugi kepada pihak lain sejumlah selisih kelebihan korban. Dalam hal ini, pihak Quraisy yang lebih sedikit menderita korban harus membayar kelebihan korban sebanyak 20 orang Hawazin. Itu ya nak, itu tentang kisah tentang Perang Fijar. Nah, selanjutnya Ustazah akan bercerita tentang Hilful Fudul. Ada yang pernah dengar apa itu Hilful Fudul? Oke, ada yang sudah, ada yang belum ya. Ustazah akan ceritakan Hilful Fudul. Adik-adik tersayang, selain mengikuti peperangan, Muhammad yang masih remaja juga mengikuti sebuah perjanjian yang amat baik. Perjanjian itu kelak dikenal dengan nama Hilful Fudul. Jadi ternyata Hilful Fudul itu adalah nama sebuah perjanjian. Perjanjian ini bertujuan untuk melindungi hak-hak para pedagang asing yang seringkali terzolimi. Pencetus alias yang mengawali perjanjian ini adalah protes seorang pedagang asing dari Yaman. Saat itu As bin Wa'il, seorang saudagar Mekah, tidak mau membayar utang kepada si pedagang. Pedagang itu lalu menggubah sebuah syair dan membacakannya di depan umum. Syair ini amat menggugah perasaan para pemuka Quraisy. Mereka khawatir apabila dibiarkan terus para pedagang asing tidak mau lagi memasuki Mekah. Apalagi Perang Fijar yang tadi Ustazah jelaskan mengakibatkan mulai terjadinya perpecahan di pihak Quraisy. Sepeninggal Abdul Muthalib, orang-orang Quraisy dari keluarga yang lain sudah mulai berani mencoba menantang kekuasaan pemerintahan Quraisy.
Maka dari itu, atas usul Zubair bin Abdul Muthalib, seorang paman Muhammad, orang-orang Quraisy dari keluarga Hashim, Zuhra dan Taim berkumpul. Mereka bersepakat dan berjanji atas nama Tuhan Maha Pembalas bahwa Tuhan akan berada di pihak yang terzolimi sampai orang itu tertolong. Pertemuan itu sendiri berlangsung di rumah Abdullah bin Jud'an At-Taimi yang megah. Perjanjian Hilful Fudul ini menjamin perlindungan terhadap hak-hak orang yang lemah. Muhammad ikut menyaksikan perjanjian dan amat menyukainya. Setelah kelak diutus menjadi seorang Rasulullah, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku tidak suka mengganti perjanjian yang kuhadiri di rumah Ibnu Jud'an itu dengan jenis unta yang baik. Kalau sekarang aku diajak, pasti akan kutolak." Demikianlah adik-adik tersayang, beberapa kejadian penting yang pernah diikuti Rasulullah pada masa remajanya. Namun, selain kejadian-kejadian itu, apa pekerjaan utama Rasulullah ketika remaja? Ada yang tahu? Nah, dari cerita itu sepertinya anak-anak sudah bisa mengetahui ya, apa sih kerjaan Rasulullah ketika remaja? Nah, tadi ada perang Fajar dan kemudian ada sebuah perjanjian tentang Hilful Fudul. Alhamdulillah sudah selesai untuk kisah yang akan Ustadzah bacakan hari ini untuk menemani anak-anak berpuasa. Semoga puasanya lancar sampai beduk maghrib tiba ya. Sekian dulu dari Ustadzah. Ustadzah akhiri dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah semuanya.